Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya Indonesia? Semoga makin hari yang korupsi makin dikit, yang jujur bertambah banyak, biar Indonesia lebih maju. Kali ini saya akan membahas tentang hati, karena saya senang sekali dengan hati. Setiap ibadah, mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau beramal yang lainnya, selalu menggunakan hati. Apakah hati isinya yang baik-baik aja? Misalnya kebenaran, rasa ikhlas, bertakwa, senang memberi, jujur, kebenaran, dan yang lainnya. Menurut saya emang benar, hati berisikan kasih sayang, pengorbanan, rasa setia, dan yang lainnya. Pokoknya kalau kehidupan kita menggunakan hati, akhlaknya terpuji. Tapi bolehkah hati bohong? Menurut saya boleh. Misalnya kita yang udah punya istri nih, masakan istri itu nggak enak, keasinan. Tapi kalau si istri nanya, gimana rasanya? Enak banget. Tapi besok-besok kalau masak lagi, garamnya dikurangi. Walaupun masakan itu tidak enak, keasinan banget, tapi bilang begitu nggak apa-apa, demi keharmonisan rumah tangga. Itu kan baik. Emang bohong sih, tapi tujuannya baik. Itu kalau di bohong, kalau di dalam hati hasilnya baik, bagus tuh. Atau gini aja, ada orang mau dibunuh, lari. Pas saya tahu dia ngumpet, orang yang mengejarnya nanya, orang tadi kemana ya? Emang kenapa? Dia jahat mau dibunuh. Oh, nggak ada tuh, mungkin ke sana. Akhirnya orang itu selamat. Mengapa orang jahat kita bela, kita tidak dikasih tahu orang yang mengejar itu? Karena mudah-mudahan bisa insaf, bisa bertaubat, bisa di jalan yang benar. Itulah kalau menggunakan hati. Sesuatu yang menggunakan hati menurut saya emang baik, emang bagus hati. Makanya setiap niat itu selalu menggunakan hati. Kata sabda Rasulullah Muhammad SAW juga, di dalam diri kita ada segumpal darah. Bila segumpal darah itu baik, maka baik keseluruhannya. Tapi bila segumpal darah itu jelek, maka jelek keseluruhannya. Jadi mengapa hati sangat penting? Mengapa hati sangat bisa keseluruhan badan kita baik asal segumpal darah itu, hati itu segumpal darah, kolbunya baik, maka diri kita akan menjadi baik. Berarti isinya hati itu baik semua. Menurut saya ini. Contoh misalkan marah juga, kalau menggunakan hati itu baik. Kalau dalam hati ini marahnya, jangan marah di dalam nafsu atau di dalam ego. Saya punya kisah nyata tentang seseorang marah tapi hasilnya baik.
Begini ceritanya. Waktu saya kelas 3 STM, saya sekolah di STM Auri di Lanut Surya Dharma Kalijati. Ya kalau di lingkungan Auri rambutnya juga harus pendek waktu itu, nggak boleh panjang, harus dicepak. Ceritanya gini nih, ada yang nyontek, temen saya nyontek, ketahuan sama guru. Gurunya itu marah-marah, sampai suruh ke depan, sampai suruh push up. Habis push up dia dijemur di terik matahari selama 1 jam lebih. Apa tujuan guru? Biar anak itu sadar bahwa mencontek itu tidak baik. Biar anak itu lebih pandai. Kalau mencontek mungkin hasilnya bagus, ulangannya bagus, tapi otaknya bodoh itu kalau sering mencontek. Biar anak itu baiklah, jujur, menghafal. Ya perbuatan mencontek kan kurang bagus. Apa keuntungan si guru? Nggak ada. Orang anak itu mau baik, mau jahat, anak orang lain, tapi dia bersikap marah si guru itu demi kebaikan anak itu, murid itu. Padahal dia nggak ada untungnya. Ya itulah, kalau marah menggunakan hati, dia mau dibilang kasar atau mau dia pemarah, dia masa bodoh. Yang penting dia merasa telah menolong murid itu. Jadi gitulah dalam hati. Boleh kita marah, boleh kita berbohong, tapi kalau dalam hati insya Allah hasilnya baik. Ya begitulah, kalau menggunakan hati insya Allah hasilnya akan baik. Jadi kalau keseharian kita menggunakan hati, hasilnya akan bagus, akhlaknya akan terpuji. Jangan seperti ustadz-ustadz yang nggak benar itu, ibadah tapi hatinya kurang digunakan. Jadinya seperti itulah. Punya pesantren, punya santri, ya dia baik, dia mengajarkan, dan dia sendiri malah menodai. Kadang-kadang kita sulit membedakan antara kebenaran dan kejahatan, antara kejujuran dan kebohongan. Tapi kalau kita menggunakan hati, ya hasilnya akan baik insya Allah. Di daerah saya juga banyak tingkah lakunya baik, tapi tidak menggunakan hati. Dia baik kepada orang itu, tapi ada yang diinginkan, sesuatu yang ada diinginkan. Jadi orang itu kelihatannya baik, gaya bicaranya baik, orangnya baik, suka memberi. Pas kenal dengan saya juga, dia kan saya kan main ke rumah, ke kosannya, dia ngontrak. Dia nanya, "Kang, rokoknya kamu apa? Kopinya apa?" Rokok saya Sempurna Mil, kopinya Gudai," kata saya. Tahu-tahu dia beliin kopi sama rokok itu. Orang ini baru kenal kok baik banget, kata saya. Dia ngobrol dengan saya, omongannya juga ramah, seneng saya. Tapi nyatanya dia bukan dari hati. Dia menipu saya dengan, waktu itu saya punya HP yang nggak pakai nomor itu, yang HP dari Korea. Mau disuntik, dikasihkan tempat untuk nomor untuk kartu.
Katanya dia bilang ini untuk ongkosnya repairnya atau ke bengkelnya 80, HP-nya saya bawa dulu, ya udah silahkan. Menurut saya emang baik. Tahu-taunya udah berapa hari saya tanyain belum selesai, saya tanyain lagi belum selesai, agak apa spare partnya belum ada, sampai dia kabur. Pas saya tanya ke tetangga kosannya, pinggirnya juga ketipu, malah dia lebih parah itu, ketipu motor. Yang punya kosannya juga belum nunggak, udah 3 bulan katanya. Terus dia orangnya kemana? Tahu udah sebulan nggak ada. Loh, kok bisa gitu, kata saya. Jadi hati-hati kalau orang baik, tapi baiknya itu nggak dalam hati, mungkin dalam ego. Emang gitu, kalau dalam ego itu merayu biar kita menganggap dia baik. Terus kalau dia udah baik itu dia pasti menipu kita. Ya gitulah kehidupan sehari-hari, sulit membedakan apakah itu emang di dalam hati atau di dalam ego atau nafsu. Ya saya cukupkan segini aja video kali ini, ntar bahas hati lebih mendalam, karena di dalam tubuh kita manusia terdapat banyak sekali rahasia-rahasia yang masih belum terungkap. Misalnya nafsu, mental, ego, pikiran, dan yang lainnya. Kalau udah bisa membedakan nafsu, ego, pikiran, mental, mungkin kehidupan kita akan lebih baik dan lebih berakhlak bagus. Mudah-mudahan kita semua diberi petunjuk oleh Allah supaya berada dalam jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.